أهل النوادي. Pada jemaah sekalian mungkin ada pertanyaan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Semoga Habib bersama keluarga selalu diberikan sehat walafiat. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Diberikan rezeki yang banyak. Amin. Amin. Jadi pertanyaan saya begini, sebenarnya ulama pertanyaan ini, Ya. ini masalah Al-Quran yang sudah laku, masih tua. Kira-kira bagaimana kita memelihara Al-Quran itu? Apakah dengan menunggu ataukah bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih pertanyaannya. Jadi Al-Quran yang sudah lapuk, bagaimana caranya kita? Apakah dibiarkan seperti itu ataukah dikuburkan? Nah, di sini ulama ada beda pendapat. Kalau kita simpulkan ada dua pendapat. Ya, jadi Al-Quran yang sudah tidak terpakai itu, sudah lapuk, sudah itu jangan dibiarkan seperti itu. Nanti ada yang injak, ada yang buang di tempat sampah. Nah, yang diajarkan oleh ulama dua cara. Kalau ada Al-Quran yang sudah tidak terpakai karena sudah lapuk, sudah tua, ada dua cara yang diajarkan. Cara pertama, kalau tidak salah ini mazhab Hanafi, ya, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, kalau tidak salah, ya, mazhab Hanafi atau mazhab Hambali. Nah, itu beranggapan bahwa Al-Quran yang lapuk itu harus dikuburkan. Jadi kita sebagaimana dikuburkannya manusia, carilah tempat-tempat yang bukan tempat lalu lalang orang, sehingga dikuburkan di tempat yang tidak dilewati oleh orang. Namun jangan dikuburkan di kuburan manusia, karena tanah wakaf untuk kuburan manusia. Carilah tempat-tempat yang dimana manusia sulit atau jarang lewat di tempat tersebut, kemudian dikuburkan secara langsung begitu, tidak perlu pakai kain kafan, langsung dikuburkan. Itu cara pertama. Mazhab Hanafi dan yang mengikutinya, ya, kalau saya tidak salah Hambali kalau tidak salah, tapi substansinya ada dua pendapat lah, ya. Mazhab Hanafi memerintahkan menguburkan. Dalilnya adalah segala sesuatu yang berasal dari tumbuhan ataupun manusia itu berasal dari tanah, sumbernya dari tanah, maka dikembalikan ke dalam tanah. Al-Quran kalamullah, tapi ketika jadi mushaf, jadi kitab, maka kitab-kitab itu bahan-bahannya dari pohon, dari tumbuh-tumbuhan hidup di tanah. Ketika sudah rusak, kembalikan ke tanah. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat yang kedua, ini menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Maliki. Ini nanti saya koreksi, ya, saya lupa persisnya siapa nih, apakah mazhab Maliki, mazhab Syafi'i yang menguburkan atau membakar, karena pendapat kedua membakar. Saya lupa pendapat saya, tapi saya ingat Hanafi menguburkan. Nah, yang sisanya saya lupa tuh, apakah dia ikut Syafi'i juga menguburkan atau, yang penting substansinya dua itu aja deh. Ya, pendapat pertama dikuburkan, pendapat kedua dibakar. Al-Quran yang sudah lapuk kita kumpulkan, kita
bakar. Kalau sudah bakar habis dia. Ya, tulisannya juga hilang, aman. Orang sudah tidak injak lagi, atau dalam keadaan hadas menyentuhnya kan tidak boleh. Nah, kalau sudah dibakar habis, selesai. Dalilnya di zaman Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan kan Al-Quran itu jadi masalah karena di setiap wilayah cara bacanya beda sehingga terjadi konflik. Karena Islam kekuasaannya sudah meluas, sudah bukan hanya di sekitar Jazirah Arab, tapi dia sudah masuk ke Afrika. Mesir itu masuk wilayah Afrika. Damaskus, Irak, Iran itu bukan Arab, Persia. Bisa bayangkan ada Afrika, ada Persia. Kemudian di Suriah, di Syam ini cenderung kepada Romawi karena kekuasaan Romawi di situ. Sehingga lahja mereka, dialek mereka, logat mereka setiap wilayah tersebut berbeda. Akhirnya terjadi konflik. Masing-masing membaca Al-Quran sesuai dengan logatnya, sesuai dengan bahasanya. Maka disitulah Sayyidina Utsman menghilangkan konflik tersebut. Semua Al-Quran yang ada di wilayah tersebut ditarik ke Madinah, kemudian dibakar. Dari sinilah diambil dalil dibakar, karena itu dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, dibakar. Setelah dibakar dibuatlah satu Al-Quran yang baku, hukumnya semuanya marji' ilaih, kembali ke Al-Quran tersebut, sehingga diberikan nama dengan Mushaf Utsmani. Mau dia Persia, mau dia Afrika, mau dia Syam, bacanya harus sama. Itu. Kalau yang dulu sebelumnya sesuai dengan logatnya, sesuai dengan cara bacaan, ini dibuat standar satu yang baku. Nah, disinilah dalil bahwa membakar Al-Quran yang sudah lapuk atau Al-Quran yang memang sudah tidak terpakai lagi, sudah rusak, maka untuk menyelamatkan Al-Quran itu jangan sampai diinjak, jangan sampai ditempatkan di tempat yang tidak layak, lebih selamat kita bakar. Tapi bakarnya bukan karena menghinakan Al-Quran, hukumnya beda tuh. Ada orang sengaja membakar untuk menghinakan Al-Quran, itu hukumnya irtadda an dini, kata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-I'lam biqawati al-Islam, bahwa kalau membakar Al-Quran niatnya untuk melecehkan Al-Quran, menginjak Al-Quran niatnya melecehkan Al-Quran, maka bisa dia keluar dari agama Islam, murtad, irtadda an dini. Nah, jadi itu dua cara ya, dikuburkan atau dibakar. Nah, dimuat dalam kitab namanya Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah karya Syekh Abdurrahman Al-Jazari.